selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Saat ini kita akan beribadah pada Minggu pagi hari ini. Tapi sebelum kita memulai, Bunda mengajak adik-adik kita akan menyanyi satu lagu, yaitu lagu Aku Diberkati. Adik-adik, kalau tadi kita sudah menyanyi, saat ini kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Bunda Lady yang akan menyampaikan berita firman-Mu. Tuhan, berkati Bunda Lady agar apa yang dia sampaikan itu bisa menjadi rema bagi kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membaca pujian Mazmur yang terambil dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikian Mazmur pujian pada pagi hari ini. Adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, Bunda mengajak adik-adik untuk kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Shalom. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dengan Bunda. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, Bunda mengajak adik-adik sekalian untuk menyiapkan Alkitab terlebih dahulu. Berdoa, kita kunci tangan, kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Sekarang ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengerti firman Tuhan ini dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 1 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Adik-adik, Bunda mau tanya, minggu yang kemarin kita merayakan hari apa ya? Ya, betul sekali, Hari Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, Dia tidak lalai menepati janjinya, yaitu Dia menjanjikan Roh Kudus bagi murid-muridnya dan bagi orang percaya. Dan murid-muridnya sesudah 10 hari kenaikan Yesus Kristus mendapatkan Roh Kudus Tuhan. Adik-adik, dalam pembacaan firman Tuhan tadi merupakan suatu kesaksian dari Rasul Paulus. Ia menyampaikan bahwa Roh Kudus Tuhan adalah jaminan bagi setiap orang percaya untuk hidup di dalam dunia ini sampai akhir hidupnya sehingga dia memperoleh kerajaan Allah. Adik-adik, siapa sih Rasul Paulus? Nah, mungkin ada di antara adik-adik yang belum tahu siapa itu Rasul Paulus. Paulus yang dahulunya bernama Saulus, ketika dia belum bertobat, dia adalah seorang yang berasal dari Yahudi, seorang yang tahu akan Taurat Tuhan, tetapi dia melakukan kekerasan atau penindasan kepada umat percaya saat itu atau umat yang mengikut Yesus saat itu. Tapi dalam perjalanannya menuju Damsyik, dia dijamah Roh Kudus dan dia pun mengalami pertobatan, sehingga Roh Kudusnya yang memampukan dia untuk memberitakan Injil, keselamatan itu, dan juga berani bersaksi. Mungkin adik-adik yang masih kecil bertanya-tanya, bagaimana kita tahu kalau kita sudah menerima Roh Kudus, Bunda? Nah, adik-adik yang berada di rumah, Bunda memiliki contoh untuk kita. Misalkan adik-adik melihat teman-teman tiba-tiba
adik-adik membantu atau menolong. Contoh lain, adik-adik mendapat pekerjaan rumah dari sekolah yang begitu banyak, tetapi adik-adik mengerjakannya dengan sukacita. Ya, itulah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan adik-adik untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Misalkan, adik-adik saat ini menyaksikan siaran ibadah Pelkat PA GPIB Marturia Lojanan. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun Bunda dan adik-adik sekalian untuk selalu berjalan di jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sampai akhir hidup kita semua, kita akan selalu dituntun Roh Kudus. Yang penting adik-adik selalu membuka hati agar supaya semakin peka dengan suara Roh Kudus. Mungkin adik-adik bertanya-tanya, bagaimana bisa kita mendengar suara Roh Kudus, Bunda? Gampang adik-adik. Kalau adik-adik rajin berdoa setiap hari, adik-adik akan mengalami sesuatu hal-hal yang luar biasa dalam hidup adik-adik. Roh Kudus akan memampukan adik-adik untuk lulus sekolah, untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran orang tua, anak-anak yang rajin beribadah. Yang penting, adik-adik semua yang ada di rumah selalu hidup dalam pertobatan. Seperti yang dikatakan Paulus, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kita semua harus hidup dalam pertobatan. Hidup yang tidak melakukan dosa-dosa, tidak melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, hal-hal yang menjengkelkan orang tua. Jadi, marilah adik-adik semua untuk menjadi anak-anak yang berani bersaksi, anak-anak yang memberikan hidupnya kepada Tuhan, sehingga di masa pertumbuhan kita sampai adik-adik dewasa, adik-adik melakukan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus menuntun kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Iring Dikau saja Tuhan, ada damai sepenuh. Tidak lain jalan selamat, cuma oleh darah-Mu. Aku hendak iring Dikau yang lindungi jiwaku. Akan jadi selamat Tuhan, itu rindu dendamku. Kita akan berdoa syafaat dengan pokok-pokok doa sebagai berikut. Yang pertama, kita mendoakan supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua, kita mendoakan gereja dan pelayan Tuhan yang ada di seluruh dunia, terlebih khusus di GPIB Marturia Loajanan. Yang ketiga, kita doakan negara Indonesia dan pemerintahannya. Yang keempat, kita doakan orang sakit dan orang yang dalam kesusahan. Yang kelima, kita doakan orang tua, bunda dan kakak layan. Yang keenam, kita doakan agar supaya COVID-19 cepat berakhir. Dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Jadi, adik-adik sekalian bisa berdoa bersama-sama dengan orang tua di rumah. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan
kita akan menyanyi lagu Ku Beri Persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita bawa persembahan syukur kita di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini dari tangan-Mu jualah. Karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan selalu menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Bunda akan memberikan ayat hafalan pada pagi hari ini yang terambil dari Efesus 1 ayat 4. Demikian ibadah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.